Menurut laporan FAO Global Forest Resource Assessment pada tahun 2020, estimasi kehilangan hutan global berada di angka sekitar 10 juta hektar per tahun. Akibatnya, lebih dari 1 juta spesies terancam punah karena hilangnya habitat alaminya. Di sisi lain, menurut laporan IPCC pada tahun 2023, suhu bumi telah meningkat 1,1 derajat Celcius dibandingkan era praindustri. Hal ini memicu gelombang panas ekstrem, banjir, dan kekeringan di berbagai belahan dunia. Semua ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya isu lokal, tetapi tantangan global yang memerlukan kerjasama antar negara. Karena itu, lahirlah berbagai perjanjian internasional lingkungan, sebuah komitmen dunia untuk melawan krisis ekologi demi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan masa depan. Perjanjian pertama adalah Paris Agreement. Paris Agreement adalah komitmen global untuk menahan laju pemanasan bumi. Disepakati tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Prancis, dan mulai berlaku secara resmi tanggal 4 November 2016. Perjanjian ini ditandatangani oleh 195 negara, termasuk Indonesia. Adapun isi dari Perjanjian Paris Agreement, pertama, membatasi kenaikan suhu global di angka minimum 1,5 derajat Celcius dan di bawah 2 derajat Celcius untuk tingkat praindustri. Kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca melalui rencana nasional dari tiap negara. Ketiga, meninjau target emisi tiap 2 tahun sekali agar meningkatkan ambisi pengentasan perubahan iklim. Keempat, negara maju membantu negara berkembang melalui dana, teknologi, dan pelatihan. Kelima, transparansi dan pelaporan pengurangan emisi. Contoh aksi nyata dari Paris Agreement yaitu mengurangi ketergantungan pada batu bara dan bahan bakar fosil, menanam pohon dan melindungi hutan, mendorong gaya hidup rendah emisi karbon. Perjanjian Montreal, perjanjian yang bertujuan melindungi lapisan ozon bumi dengan mengurangi dan menghapus secara bertahap produksi dan konsumsi zat perusak ozon, seperti CFC, halon, karbon teroksida, dan HCFC. Negara maju wajib menghentikan penggunaan ODS lebih cepat, sementara negara berkembang mendapat waktu transisi lebih panjang untuk menjamin keadilan global. Melarang perdagangan ODS dengan negara yang bukan pihak protokol Montreal, sekaligus mendorong pengembangan alternatif ramah lingkungan bagi ODS. Lalu, diberikan mekanisme pendanaan dan bantuan teknis bagi negara berkembang melalui multilateral fund, agar mereka bisa beralih ke teknologi yang lebih ramah ozon. Konvensi Basel adalah perjanjian internasional yang mengatur pengendalian perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya dengan tujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan dari dampak negatif limbah beracun, terutama yang dikirim dari negara maju ke negara berkembang. Dengan isi perjanjian yang pertama yaitu setiap negara harus mengelola limbah berbahaya di dalam negeri sebisa mungkin. Yang kedua, ekspor limbah berbahaya hanya boleh dilakukan dengan izin resmi dari negara penerima. Dan yang terakhir, negara harus mencegah dan meminimalkan produksi limbah berbahaya. Dengan contoh aksi nyata yaitu Indonesia menolak masuknya kapal pembawa limbah B3 dari luar negeri dan menerapkan pengawasan ketat terhadap impor barang bekas yang mengandung limbah berbahaya seperti baterai dan plastik industri. Dalam teori ekonomi lingkungan, kebijakan seperti plastik sekali pakai berbayar mencerminkan penerapan konsep eksternalitas negatif, karena penggunaan plastik menimbulkan pencemaran laut, mikroplastik, dan kerugian ekosistem yang tidak tercermin dalam harga pasar. Dengan mengenakan biaya pada plastik, kebijakan ini menginternalisasi beban sosial lingkungan, mendorong perubahan perilaku konsumen untuk membawa tas belanja sendiri, dan secara perlahan menurunkan timbulan sampah plastik. Kebijakan sederhana ini juga sejalan dengan semangat Konvensi Basel, Protokol Montreal, dan Paris Agreement yang sama-sama berupaya mengurangi pencemaran, melindungi bumi, dan mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Karena pada akhirnya bahaya plastik itu sederhana, tapi jelas. Butuh ratusan tahun untuk terurai, dan jika dibiarkan, kerusakannya akan tetap membebani masa depan bumi. Perjanjian lingkungan adalah bukti bahwa kita tidak bisa sendiri dalam menghadapi krisis iklim. Kerjasama global menjadi kunci agar bumi layak dihuni. Setiap komitmen, sekecil apapun, berarti bagi keberlanjutan hidup. Langkah kecil hari ini menentukan masa depan generasi mendatang. Karena bumi ini hanya satu, Jaga bumi hari ini demi kehidupan esok yang lebih baik.